Krisis laki-laki. Kenapa pria modern makin sulit mendapat pekerjaan? Tahukah kamu? Kenapa semakin banyak laki-laki usia produktif tidak bekerja? Kenapa di banyak tempat kerja, pegawai perempuan justru semakin dominan? Kenapa banyak pria yang dulu bekerja di pabrik, tambang, dan proyek, sekarang kehilangan pekerjaan? Dan kenapa fenomena ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Amerika, Eropa, Jepang, bahkan China? Apakah ini hanya masalah ekonomi? Atau ada perubahan besar dalam sistem dunia kerja? Mari kita bongkar faktanya. Perubahan besar ekonomi dunia. Dulu, ekonomi dunia didominasi pekerjaan fisik, buruh pabrik, konstruksi, tambang, pertanian, logistik. Dan pekerjaan ini mayoritas diisi laki-laki. Namun, dalam 30 tahun terakhir, ekonomi global berubah drastis. Menurut penelitian World Bank dan International Labour Organization, sektor yang tumbuh paling cepat sekarang adalah jasa, pelayanan, kesehatan, pendidikan, administrasi, teknologi digital. Masalahnya, banyak pekerjaan fisik yang dulu menyerap jutaan laki-laki sekarang hilang. Robot dan teknologi menggantikan pekerjaan. Penelitian dari Oxford Economics menunjukkan fakta mengejutkan. Robot industri dan otomatisasi paling banyak menggantikan pekerjaan seperti operator mesin, buruh pabrik, gudang, produksi massal, dan sektor ini didominasi laki-laki. Artinya, ketika mesin menggantikan pekerjaan tersebut, yang paling terdampak adalah pekerja pria. Di banyak negara maju, jutaan pekerjaan manufaktur hilang sejak tahun 1990-an. Perubahan pendidikan. Ada fakta lain yang jarang dibahas. Di banyak negara, jumlah perempuan yang lulus perguruan tinggi sekarang lebih banyak daripada laki-laki. Data dari UNESCO menunjukkan di banyak universitas, mahasiswa perempuan bahkan mencapai 55–60%. Artinya, lebih banyak perempuan yang memiliki gelar pendidikan, skill administrasi, kemampuan komunikasi, yang sangat dibutuhkan di sektor jasa modern. Perubahan pasar kerja. Perusahaan modern tidak lagi hanya mencari tenaga fisik, mereka mencari komunikasi yang baik, pelayanan pelanggan, manajemen tim, administrasi, pemasaran. Di sektor seperti retail, hotel, restoran, customer service, perbankan, perempuan sering dianggap lebih cocok oleh perusahaan. Akibatnya, banyak lowongan kerja baru lebih banyak diisi perempuan. Fenomena male joblessness. Ekonom menyebut fenomena ini dengan istilah male joblessness. Artinya, banyak pria usia produktif yang tidak bekerja atau bahkan berhenti mencari pekerjaan. Penelitian dari National Bureau of Economic Research menemukan beberapa penyebab. Hilangnya pekerjaan lama, pendidikan lebih rendah, kurangnya skill baru, depresi ekonomi, kecanduan game dan internet. Fenomena ini bahkan terjadi di negara maju. Dampak sosial. Ketika banyak pria kehilangan pekerjaan, dampaknya tidak hanya ekonomi. Penelitian sosiologi menunjukkan hubungan dengan meningkatnya depresi, penurunan angka pernikahan, ketidakstabilan sosial, menurunnya kepercayaan diri pria muda. Ini menjadi isu serius yang sedang dibahas oleh banyak peneliti dunia. Lalu apa solusinya? Para ahli ekonomi menyebut satu hal penting, reskilling, belajar skill baru. Bidang yang akan terus tumbuh di masa depan adalah teknologi digital, kecerdasan buatan, energi terbarukan, teknik dan robotik, ekonomi kreatif. Orang yang terus belajar akan tetap relevan. Jadi, krisis pekerjaan pria bukan sekedar soal laki-laki melawan perempuan. Ini adalah dampak dari perubahan ekonomi global, teknologi, dan transformasi dunia kerja. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mampu beradaptasi dengan masa depan? Karena di dunia yang berubah cepat, yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang fakta ekonomi dan sejarah dunia, subscribe sekarang. Karena kebenaran sering tersembunyi di balik sistem yang jarang kita pertanyakan. @Gladiator Neraka. Like, comment, subscribe.